Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar ilmu nahwi khususnya mansubat dan dimulai dengan maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, baik. Saudara-saudara, selamat menikmati apa yang saya sajikan tentang maf'ul bih hari ini. Memang mansubatul asma nanti ada 9 yang akan kita pelajari, dan juga sebenarnya juga masih ada yang lain yang perlu kita pelajari, karena ini hanya al-mansub minal asma. Nanti ada al-mansub minal af'al ya. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang maf'ul bih. Apa maf'ul bih itu? Yang pertama, maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan makna orang yang terkena pekerjaan fa'il, orang atau sesuatu yang terkena pekerjaan fa'il, baik pekerjaan itu ada atau tidak ada, mengadakan, menetapkan, atau mentiadakan. Seperti contoh, syaribat tiflu al-haliba, anak itu minum susu. Atau ma syaribat tiflu al-haliba, anak itu tidak minum susu. Itu kalau syaribat tiflu al-haliba berarti isbat, kalau ma syaribat tiflu al-haliba berarti nafi, meniadakan. Maf'ul bih kadang tidak hanya satu dalam kalimat, karena tergantung pada fiilnya. Kalau fiilnya itu muta'addi kepada maf'ul satu, berarti maf'ul bihnya bisa satu, hanya satu. Tapi kalau muta'addinya kepada lebih dari satu, bisa 2 atau 3. Itu tergantung pada fiilnya. Seperti fiil a'taitu, a'ta fiil yang memiliki 2 maf'ul bih. A'taitul faqira dirhaman, saya memberi kepada orang fakir itu dirham ya, 1 dirham. Dzanantul amra waqi'an, dzanna juga memiliki maf'ul bih 2, muta'addi kepada 2 maf'ul bih. Contohnya dzanantul amra waqi'an, saya kira permasalahannya terjadi, urusannya memang sudah betul terjadi ya, saya mengira permasalahannya terjadi atau urusannya terjadi. A'lam tu sa'idan al-amra jaliyan, nah ini maf'ulnya 3. Saya memberitahu Said bahwa perkaranya itu memang jelas, urusannya memang jelas. Ini maf'ul bih. Jadi maf'ul bih bisa 1, bisa 2, paling banyak 3 maf'ul bih. Itu dalam bahasa Arab. Baik, itu pengertian yang akan kita bahas dalam maf'ul bih ini. Ada 9. Yang pertama adalah pembagian maf'ul bih, yang kedua hukum-hukum maf'ul bih,
Yang ketiga, mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkan. Apakah maf'ul bih itu boleh atau wajib didahulukan, atau boleh atau wajib diakhirkan. Kemudian yang keempat, yang disamakan dengan maf'ul bih. Kemudian nanti ada tahdzir, ada ighra, ada ikhtisas, ada istighal, dan ada tanazu yang akan kita bahas. Permasalahan yang ada dalam maf'ul bih. Nah, untuk pertemuan kali ini akan kita bahas hanya 4 dulu, yaitu pembagian maf'ul bih, hukum-hukum maf'ul bih, kemudian mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkannya, serta yang musyabbah bin maf'ul bih yang disamakan dengan maf'ul bih. Baik, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Pembagian maf'ul bih, aqsamul maf'ul bih. Bisa dibagi maf'ul bih ada 2, yaitu maf'ul bih sharih dan maf'ul bih ghairu sharih. Yang jelas dan tidak jelas. Yang sharih ada 2, yaitu maf'ul bih yang terdiri dari isim zahir yang pertama. Contohnya fataha Khalidun al-baba. Khalid membuka pintu. Ada juga yang domir. Domir itu ada 2, ada domir muttasil dan ada domir munfasil. Yang domir muttasil contohnya akramtuka wa akramtuhum. Saya muliakan kamu, saya muliakan mereka. Domir munfasil contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini maf'ul bih yang sharih. Ini maf'ul sharih itu ada yang terdiri dari isim zahir dan ada yang terdiri isim dhamir. Kemudian untuk maf'ul bih ghairu sharih itu ada 3. Yang pertama, yang terbuat atau maf'ul itu terdiri dari masdar mu'awwal. Ya. Yang terdiri dari masdar mu'awwal. Tentu saja setelah ada huruf masdariyah. Ini ghairu sharih. Contohnya alimtu annaka mujtahidun. Annaka mujtahidun ini ghairu sharih, terdiri dari masdar mu'awwal di mana ada huruf masdariyahnya, yaitu anna. Anna di sini adalah huruf masdariyah yang membuat jumlah ismiyah sesudahnya yang aslinya anta mujtahidun kemudian menjadi masdar mu'awwal annaka mujtahidun. Nah, kemudian ada jumlah, ya, jumlah yang ditakwilkan. Ya, jumlah yang ditakwilkan ini ada contohnya dzanantuka tajtahidu. Kata tajtahidu ini jumlah. Ya, kata tajtahidu ini jumlah yang ditakwilkan dalam artian bahwa ini terdiri dari fi'il dan fa'il, tapi dia mu'awwal, ditakwil, dimaknai, ditafsiri sebagai maf'ul bih. Padahal maf'ul bih sebagaimana kita tahu adalah isim. Nah, kan begitu. Nah, ini sementara jumlah fi'il dan fa'il. Maka ini namanya jumlah mu'awwalah bimufradin. Jumlah yang ditakwil dengan mufrad. Maksudnya ini bisa ditakwili dzanantuka mujtahidan. Nah, ya, dengan satu kata. Dzanantuka mujtahidan. Kemudian yang ghairu sharih lagi adalah jar dan majrur. Jar dan majrur ini ada jar majrur amsaktu biyadika. Nah, amsaktu biyadika.
ini ada jar ba dan ada yadi sebagai majrur. Nah ini sebenarnya bisa aja baknya ini dihilangkan sehingga yang majrurnya ini akhirnya menjadi dibaca nasab karena dia jadi maf'ul bih. Nah akhirnya jadi amsaktu yadaka. Amsaktu yadaka. Nah ini sebenarnya amsaktu harus pakai bi. Ya, amsaktu harus pakai bi, tapi bisa dihilangkan menjadi amsaktu yadaka. Maka kemudian dinasobkannya yadaka. Ya kan, kalau tanpa ada ba ini, ya, tanpa ini maka namanya al-mansub ala naz'il khafid. Dibaca nasab karena huruf jernya dihilangkan. Maka kemudian dinasabkan. Karena sebenarnya ada binya. Contoh yang lain yang biasa kita ketahui, tamurruna ad-diyara. Tamurruna marra yamurru itu seharusnya menggunakan huruf jer. Ya, huruf jernya sama bi. Kan kalau contoh-contoh itu kan dalam jurumiyah maror itu bizaidin. Kalau ini maror tamurruna bidyari seharusnya. Tapi baknya kemudian dibuang, maka ad-diyar ini dibaca nasab ala naz'il khafid. Karena menghilangkan huruf jer bi yang seharusnya ada setelah tamurruna sebelum ad-diyar. Ini pembagiannya maf'ul bih antara sharih dan ghairu sharih. Itu ya. Jadi ini pembagian maf'ul bih. Yang selanjutnya hukum-hukum maf'ul bih, ahkamul maf'ul bih. Yang pertama, satu, wajib dibaca nasab. Nah ini hukumnya. Maf'ul bih harus dibaca nasab. Itu yang pertama. Nah kemudian hukum yang kedua, ini sudah jelas sebab isim yang dibaca nasab harus dibaca nasab. Contohnya banyak sekali. Semua maf'ul bih kan begitu. Hukum yang kedua, boleh membuang maf'ul bih karena ada alasan, ada dalil. Dalil itu alasan ya. Ra'atil masyiyatu, ini ada ra'atil masyiyatu, hewan itu makan rumput. Ya, makan rumput. Nah ini kata ra'atil masyiyatu itu membuang maf'ul bih. Umpamanya al-kala'a. Ra'atil masyiyatu al-kala'a. Sebab tanpa al-kala'a pun orang sudah bisa memahami. Ya, kalau masyiyah itu makan rumput. Kalau al-kala'a alang-alang. Atau al-hasis gitu ya, ra'atil masyiyat. Nah ini juga ada umpamanya, ada pertanyaan hal ra'aita khalilan, kemudian ternyata kamu jawab ra'aitu. Nah itu sudah diketahui, ini boleh dibuang karena ada alasan, ada dalil. Al-Quran juga ada mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini ada qala. Qala ini memiliki maf'ul bih. Wa ma qala rabbuka ka. Wa ma qala ka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ka. Nah, ini ka-nya dibuang. Kemudian ada lain lagi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa.
illa tadhkiratan liman yakhsha. Ada yakhsha, ini fi'il dan fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir yang kembali kepada man. Nah ini mestinya yakhsha di sini yakhsha Allah atau yakhsha kalau sampai tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ini boleh dibuang dengan dalil-dalilnya, karena di sini sudah ada ma'anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Yakhsha jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang fi'il muta'addi diletakkan sebagai fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak memiliki maf'ul bih atau intransitif. Padahal fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Karena apa? Karena memang tidak diperlukan maf'ul bihnya, bukan karena diketahui tapi tidak diperlukan. Maka di situ tidak ada maf'ul bihnya dan tidak perlu ditakdirkan, seperti firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu itu sama? Loh, tahu apa? Ya tahu, maf'ul bihnya nggak usah ditakdirkan, nggak ada memang. Ini ya'lamu itu fi'il muta'addi, tapi dia diletakkan sebagai fi'il lazim. Berarti kalau begini ini bukan membuang maf'ul bih, tapi ini fi'il muta'addi diletakkan sebagai fi'il lazim. Yang boleh lagi dua maf'ul dari af'alul qulub. Af'alul qulub itu apa? Ya pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu seperti menyangka, kemudian mengetahui dan lain-lain, yang pekerjaan hati. Dhanna wa akhwatuha, za'ama dan lain-lain. Ini yang af'alul qulub, pekerjaan hati, ini maf'ul bihnya yang ada dua itu boleh dibuang ya secara bersama-sama. Tapi kalau membuang salah satunya itu harus ada dalil, harus ada alasan kenapa dibuang. La tazunni ghairahu, kamu jangan menyangka selain dia. Ya, ini ada dalilnya apa? Dalilnya ini sebenarnya jelas, umpamanya jangan menyangka selain dia, umpamanya orang yang pandai, orang yang paham. La tazunni ghairahu aliman. Nah, umpamanya begitu. Nah, ini ada dalil di mana sebelumnya dalam konteksnya memang sudah diketahui bahwa la tazunni ghairahu, ghairahu itu memang si orang itu diketahui memiliki sifat tertentu yang menjadi maf'ul bih kedua ini. Kalau yang dibuang kedua-duanya ya ada dalam Al-Qur'an, aina syuraka yalladzina kuntum taz'un. Nah, di mana sekutu-sekutuku yang kalian kira, yang kalian yakini. Nah, ini ada takdirnya ya. Taz'umunahum syurakai, yang kamu kira mereka adalah sekutu-sekutuku. Karena ada dalil, walaupun tidak ada dalil itu sudah cukup. Tapi ini ada dalil karena di depannya ada aina syuraka yalladzina kuntum taz'umuna hum, humnya kembali kepada alladzin, kemudian maf'ul bih yang keduanya syurakai. Ya, ini Al-Qur'annya hanya sampai ini hanya penjelasan aja. Kemudian yang ketiga,
boleh membuang fiilnya karena ada alasan. Seperti firman Allah, "Madza anzala rabbukum?" Qalu khaira. Nah ini khaira ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Fiilnya apa? Fiilnya adalah lafadz yang dibuang kalau ditakdirkan anzala. Ya. Karena di sini sudah ada anzala, maka ini kalau ada pernyataannya khaira, madza anzala rabbukum khaira. Maksudnya anzala rabbuna khairan. Kan gitu. Dan ini masih banyak. Mantu krim al ulama. Siapa yang kamu muliakan? Al ulama. Ini artinya ada dalil. Boleh dibuang fiilnya. Maf'ul bihnya disebutkan, fiilnya dibuang karena ada dalil. Kemudian malah ada yang wajib dibuang. Nah, wajib dibuang maf'ul bihnya. Terutama pada al-amsal, peribahasa dan yang lain-lain. Ya. Yang memang tidak perlu menyebutkan, oh bukan maf'ul bih, fiilnya maksud saya. Ya. Fiilnya yang dibuang. Al-kilaba alal baqar. Maksudnya adalah ini arsil al-kilaba, bebaskan, culke, anjing-anjing itu. Ini sudah terkenal dalam al-amsal, dalam peribahasa. Baik, jadi ini boleh dibuang fiilnya karena ada sudah terkenal, karena memang itu sebagai peribahasa Arab. Baik, lanjut. Kalau yang tadi kita berbicara hukumnya maf'ul bih dalam artian 1 wajib nasab, 2 boleh dibuang, yang ketiga boleh fiilnya dibuang, yang keempat justru wajib membuang fiil. Sekarang kita berbicara tentang takdim dan takhir. Maf'ul bih kapan berada di depan dan kapan berada di belakang. Pada dasarnya urutannya itu fiil kemudian fa'il. Baru setelah fiil dan fa'il ada maf'ul bih. Ya, itu urutannya kan seperti itu. Ini pada dasarnya, karena fiil dan fa'il itu bagaikan satu kesatuan. Fa'il itu bagian dari fiil, atau fiil itu bagian dari fa'il, sama aja. Karena tanpa ada fa'il tidak ada fiil. Ya, saya ulangi, tidak ada fa'il maka tidak ada fiil. Maka itu satu kesatuan yang berurutan, mestinya seperti itu pada dasarnya. Ya, nah baru nanti ada maf'ul. Tapi kadang maf'ul bih itu didahulukan, bahkan mendahului fi'il dan fa'il. Ya. Ada yang mendahului fa'il dan lain-lain. Nah ini saya ulangi, ada maf'ul bih yang mendahului fa'il, artinya memisahkan fi'il dengan fa'il. Ada bahkan maf'ul bih didahulukan daripada fi'ilnya. Jadi maf'ul bih dulu baru fi'il dan fa'il. Ada kalanya justru ada yang boleh, bahkan ada yang wajib, tapi juga ada yang tidak boleh. Nanti ada permasalahan takdim, takhir. Ini memang ada hukum 3 itu, ada boleh, wajib, dan tidak boleh. Sekarang yang pertama, ini yang pada dasarnya fa'il dan maf'ul bih itu saya katakan tak pada dasarnya adalah didahulukan fa'ilnya. Tapi kadang yang pertama ini kapan fa'il harus didahulukan atau boleh didahulukan, kemudian kapan maf'ul bih boleh didahulukan atau harus didahulukan. Yang pertama boleh. Maf'ul bih
boleh didahulukan daripada fa'il, sementara fa'il harus diakhirkan. Itu ada contohnya, kataba Zuhairun ad-darsa. Ya, contohnya fa'ilnya Zuhair, ad-darsa maf'ul bih. Ini maf'ul bihnya bisa didahulukan daripada Zuhair, kataba ad-darsa Zuhairun. Ini boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja seperti ini ya. Nah ini monggo silakan untuk boleh didahulukan. Akala ad-dajaja Ahmadu, boleh. Akala Ahmadu ad-dajaja, boleh ya. Ini yang diperbolehkan mendahulukan fa'il ataupun maf'ul bihnya yang didahulukan. Yang selanjutnya wajib mendahulukan salah satunya. Ini ada dalam 5 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama, kalau ada kekhawatiran jumbuh, maksudnya adalah sulit untuk membedakan, sehingga terjadi keraguan-raguan karena i'rabnya tidak jelas, i'rabnya ya ditakdirkan tidak jelas dan tidak ada alasan, nggak ada qarinah. Maka dengan begitu bisa-bisa tidak tahu mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, maka fa'il harus didahulukan. Berbeda dengan kataba Zuhairun ad-darsa, nggak mungkin fa'ilnya dars. Kalau ad-dars didahulukan itu bukan berarti kataba ad-darsu Zuhairon, nggak mungkin. Karena apa? Yang bisa nulis ya Zuhair, pasti ad-darsanya diletakkan, ad-darsnya mesti jadi maf'ul bih. Seperti tadi akala Ahmadu ad-dajaja, ini tidak mungkin dajajnya yang makan Ahmad, kan begitu. Tapi untuk hal ini, yang ini kalau terjadi kekhawatiran terjadi iltibas, sulit untuk membedakan ya, maka fa'il harus didahulukan. Contohnya alama Musa Isa, Musa mengajar Isa. Ini kalau maf'ul bihnya Isa nggak boleh didahulukan. Kalau Isa di depan, maka Isa mengajar Musa, jadi beda nanti ya. Karena ini memang kalau maf'ul bihnya didahulukan, jadi terjadi iltibas, kejumbuhan atau ketidakjelasan. Akrama ibni akhi, nah, ini fa'ilnya harus didahulukan. Anakku memuliakan saudaraku. Ya, ini akhi nggak mungkin di depan kalau jadi maf'ul bih. Kalau ini di depan, maka jadi ibni menjadi maf'ul bih. Wala bahadza zakala, ini karena i'rabnya tidak jelas dan tidak ada qarinah yang menyebutkan bahwa yang kedua itu fa'il. Nah kalau memang aman dari kejumbuhan, artinya bahwa bisa diketahui karena ada qarinah, maka boleh mendahulukan maf'ul bih. Akram, umpamanya akramat Musa Salma. Akramat, nah ini ada qarinah tak marbutah di sini nih. Dan Salma adalah perempuan, maka bukan Musa, Musa laki-laki. Akramat Musa Salma, maf'ul bih boleh didahulukan. Kalau diakhirkan ya boleh, jelas. Akramat Salma Musa boleh, atau akramat Musa Salma, sudah pasti diketahui bahwa fa'ilnya adalah Salma ya. Kemudian pada fa'il
ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih, maka maf'ul bih harus didahulukan. Maf'ul bih tidak boleh di belakang, harus didahulukan. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ini fa'ilnya adalah rabbuhu, maf'ul bihnya adalah Ibrahim. Ketika Ibrahim dicoba oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nah ini karena pada fa'il ini ada dhamir yang kembali kepada Ibrahim, maka ini tidak boleh diletakkan di depan sini. Ya, nggak boleh begini. Nah, karena apa? Dhamir tidak boleh disebutkan sebelum marji'ud dhamir, padahal marji'ud dhamirnya adalah Ibrahim. Ya, maka ini harus ada di belakang sini. Nah, ini fa'il. Jadi bacanya wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Yaumala yang fa'udz-zalimina ma'dziratuhum. Nah, ini az-zalimina maf'ul bih, pada fa'il ada dhamir yang kembali kepada maf'ul bih, yaitu hum. Hum ini marji' dhamirnya zalimin. Zalimin tidak boleh diletakkan di belakang. Nah, nggak boleh ini kalau begini. Nah, sebab apa? Ada dhamir yang kembali kepada az-zalimin, maka az-zalimin tidak boleh diletakkan di belakang, maka justru malah harus ada di depan. Yang ketiga yang harus maf'ul bih harus di depan, ya. Pada maf'ul bih ada dhamir yang kembali kepada fa'il. Oh, bukan wajib. Jaza taqdimuhu wa ta'khiruhu. Jaza taqdimuhu wa ta'khiruhu. Ini maksudnya karena tadi mendahulukan salah satu, dan juga ada yang boleh, ada yang tidak. Ini kalau saya ulangi, kalau ada pada maf'ul bih ada dhamir yang kembali kepada fa'il, maka boleh diletakkan di depan, maf'ul bihnya boleh di belakang. Akramal ustadzu tilmidahu. Ini yang pada dasarnya. Ustadz memuliakan muridnya. Boleh tilmidnya diletakkan di depannya fa'il. Akrama tilmidahu us'al ustadzu. Wah, ini nanti ada permasalahan sendiri. Loh, ini gimana ini kok marji' dhamirnya di belakang? Nggak apa-apa, karena sudah dipahami bahwa hu ini kembalinya kepada al-ustadz. Taqdim ad-dhamir alal marji' ada, ya. Ya. Kita lanjutkan. Permasalahan ketiga. Ini ketiga lagi. Ya. Fa'il dan maf'ul bih berupa dhamir semuanya. Dan tidak ada hasr, maksudnya tidak dibatasi. Tidak ada innama, tidak ada la dan illa. Maka dengan begitu wajib mendahulukan fa'il. Akramtuhu, ya. Akramtuhu, saya memuliakannya. Tidak boleh akramahu ana, nggak boleh, tetap harus akramtuhu. Lah,
Yang selanjutnya, salah satunya dhamir muttasil, yang lain isim zahir, maka harus mendahulukan dhamir daripada kedua-duanya tadi. Kedua-duanya mana? Dhamir muttasil dan isim zahir. Saya ulangi ya. Salah satunya ada dhamir muttasil, yang lainnya isim zahir. Coba contoh ini. Failnya didahulukan akramtu aliyan. Ini satu isim dhamir, satu isim zahir. Maka yang isim dhamir didahulukan. Umpamanya juga maf'ul bih yang didahulukan seperti ini, akramani aliyun, bukan akrama aliyun ni atau iyaya. Ya, tapi akramani aliyun dan lain-lain. Kemudian kalau salah satunya mahsur fi, ya, mahsur dibatasi, batasan itu hanya nanti, maka yang di akhir yang dibatasi itu harus diakhirkan, baik itu maf'ul maupun fa'il. Banyak maf'ul, ma akrama sa'idun illa khalidan, Sa'id tidak memuliakan kecuali Khalid. Berarti Khalid ini mahsur, dibatasi, hanya Khalid, ya. Sa'id hanya memuliakan Khalid. Fa'ilnya yang mahsur, contohnya ma akrama sa'idan illa Khalidun, ya. Tidak ada yang memuliakan Zaid kecuali Khalid, yang muliakan hanya Khalid ini. Innama akrama sa'idan Khalidun, sama artinya, yang muliakan Zaid hanya Khalid, ya. Ini permasalahan takdim dan takhir pada maf'ul bih. Kemudian yang selanjutnya masih takdim takhir pada maf'ul bih. Ini ada maf'ul bih didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Boleh mendahulukan maf'ul bih terhadap fi'il dan fa'ilnya, dua-duanya. Pada contoh aliyan akram tua dan akram tua aliyan, biasa itu. Maka Qur'annya fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, taqtuluna fariqan atau fariqan taqtulun, kadzabtum fariqan atau fariqan kadzabtum, atau kadzabtum fariqan atau fariqan kadzabtum. Lah ini malah ada yang wajib didahulukan maf'ul bihnya daripada fi'il fa'il. Kalau merupakan isim syarat, maf'ul bihnya berupa isim syarat. Mayyudlillahu fawalahu min had. Siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Ini man itu karena isim syarat, barang siapa, ya. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Ini karena man ini isim syarat, maka dia wajib di depan. Ayyahum tukrim ukrim. Siapa saja di antara mereka yang ayyahum tukrim ukrim. Siapapun di antara mereka yang kamu muliakan, aku pasti muliakan. Ini ayyahum itu syarat, isim syarat. Atau karena ada isim yang dimudhafkan kepada isim syarat. Hadiyuman tattabi yattabi' banuka. Modelnya siapa yang kamu ikuti, maka anak-anakmu akan mengikutimu. Ya, yang kedua, yang maf'ul bih wajib didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya adalah kalau berupa isim istifham. Fa ayatillahi tunkirun, ayat-ayat Allah mana yang kamu ingkari. Mana akramta, ini semua menjadi huruf istifham. Kam kitaban ishtaraita, ada karena ada kam kitaban, ada kamnya. Sebab kalau kitaban diletakkan di belakang nggak paham. Kam ishtaraita kitaban,
Ya sebenarnya bisa saja, tapi ini kalau berapa kitab kamu beli, begitu ya. Atau mungkin dimudhafkan pada isim kitab man akhadta, kitabnya siapa yang kamu ambil. Jadi ini wajib didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Yang ketiga, kam atau kain dia menjadi maf'ul bih yang khobariyah. Kam dan kain khobariyah yang dia menjadi maf'ul bih. Contohnya kam kitabin malakta, kam kitabin malakta, maksudnya adalah banyak kitab yang kamu miliki. Kain min ilmin hawaita, banyak ilmu yang kamu kuasai. Atau mungkin dimudhafkan kepada kam al khobariyah, zamda kam mudhnibin ghafarta, dosanya banyak orang yang keliru, engkau ampuni. Kemudian yang keempat itu kalau dinasabkan karena menjadi jawabnya amma. Nah, dan tidak ada isim dibaca nasab selain isim itu yang mendahulunya, itu yang didahulukan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, ini menjadi ada jawabnya amma. Jawabnya amma fala taqhar. Ini maf'ul binya mana? Maf'ul binya didahulukan, malah dia wajib amma sa'ila fala tanhar. Karena menjadi jawabnya amma. Ya, jawabnya amma. Tidak kemudian amma fala tanhar, nggak bisa. Justru malah harus ada as-sa'ilat atau al-yatim. Itu mendahulukan, wajib mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il dan fa'ilnya. Terus yang selanjutnya kalau maf'ulnya dua. Kalau fi'il itu menasabkan dua maf'ul, maka sebenarnya maf'ul pertama itu yang seharusnya ada di depan, baru maf'ul dua. Nah ini kalau asalnya adalah mubtada khobar pada dhanna, ya, pada dhanna. Nah ini dhanna wa akhwatuha, maksudnya ini maka yang asalnya mubtada harus diletakkan di depan. Ya. Asalnya itu yang asalnya mubtada ada di depan, kemudian yang asalnya khobar ada di belakang. Karena apa? Karena yang asalnya mubtada pada dasarnya maknanya dia fa'il. Ya. Saya ulangi, yang asalnya mubtada itu harus didahulukan untuk yang fi'ilnya dhanna wa akhwatuha. Tapi kalau bab atau kan tidak ada atau bukan berupa mubtada dan khobar. Lah apa? Lah ini yang didahulukan adalah, ya, saya ulangi ya. Jadi kalau pada bab dhanna wa akhwatuha seperti dhonantul badro tolian, al badro ini mubtada, tolian asalnya khobar. Ini asalnya mubtada, asalnya khobar. Pada dasarnya seperti itu. Yaitu yang asalnya mubtada ada di depan, yang asalnya khobar ada di belakang. Tapi kalau bab atau yang bukan asalnya mubtada dan khobar, ini mana yang sebagai fa'il, maknan secara maknawi dia sebenarnya fa'il. Atau itu sa'idan al-kitabah. Tidak kemudian atau itu al-kitabah sa'idan. Asalnya sa'idan ini fa'il. Pada dasarnya seperti itu. Kalau boleh enggak kalau atau itu kitabah sa'idan? Ya boleh saja itu. Tapi urutannya adalah atau fa'il, kemudian maf'ul yang pertama adalah fil makna dia sebagai fa'il, ya, yang
Yang fil makna maf'ul ya harus mestinya ada di belakang. Nah, ini kalau aman dari kejumbuhan artinya tidak membingungkan, maka ya boleh saja didahulukan yang asalnya maf'ul bih atau yang asalnya fa'il atau fil makna fa'il di belakang. Dzonantu tolian al-badra boleh, atau itu kita bahasai dan boleh saja, tidak ada masalah. Nah, ini maf'ul, dua maf'ul itu boleh didahulukan mana antara maf'ul pertama dan kedua. Kemudian mendahulukan salah satunya dari dua maf'ul bih itu. Ini ada 4 masalah. Tidak terjadi kejumbuhan atau ketidakjelasan, maka harus mendahulukan yang seharusnya ada di depan, yaitu maf'ul awal. A'taituka akhoka. A'taituka akhoka. Ini kalau ada a'taituka akhoka, ini nanti akan sulit. Yang di depan ya harus maf'ul bih pertama ini. Kalau a'taitu akhoka iyaka, itu akhokanya sebagai fil makna fa'il kalau di depan. Kalau yang memberi itu mukhatab, sementara yang akho itu sebagai yang diambil, maka yang jadinya begini, a'taituka akhoka. Jadi ini mukhatabnya, saya ulangi, mukhatabnya itu sebagai aslinya adalah yang al-mu'ti al-akhir, ya, akhahu itu al-mu'ta al-ma'khud. Jadi kalau a'taituka akhoka, saya memberimu saudaramu. Oh gitu loh. Berarti saudaramu itu makhud, yang kanya itu yang al-akhir, yang mengambil. Dzanantu Sa'idan Khalidan. Sa'id adalah al-madhnun. Ingkana Sa'idun wal madhnun annahu Khalidun. Kalau memang yang disangka Khalid itu Sa'id, maka dzanantu Sa'idan Khalidan. Kalau ini dzanantunya Khalidannya di depan, maka dzanantu Khalidan Sa'idan, maka al-madhnunnya adalah Khalid. Saya kira Khalid adalah Sa'id. Kalau yang ini saya kira Sa'id itu Khalid. Nah, ini al-madhnun yang disangka ini memang yang di depan. Kalau memang kalau tidak begitu terjadi kejumbuhan atau ketidakjelasan. Kemudian yang selanjutnya, salah satunya adalah isim dhahir, yang lain isim dhamir, maka harus mendahulukan yang dhamir. A'taituka dirhaman. Ad-dirhama a'taituhu Sa'idan. Oh, ini ada dhamir, ini dhamir a'taituka, maka yang aslinya dhamir atau yang dhamir itu harus didahulukan daripada yang bukan dhamir, yang isim dhahir. Kemudian yang wajib juga itu wajib mengakhirkan yang dibatasi, baik itu maf'ul awal atau maf'ul tsani, sama aja siapa yang dibatasi. Ma'ataitu Sa'idan illa dirhaman, ini mahsur. Saya tidak memberi kepada Sa'id kecuali dirham, 1 dirham. Maka ini yang mahsur 1 dirham, ini harus di belakang. Kalau ma'ataitu ad-dirhama illa Sa'idan, Sa'id sebagai mahsur, ya, saya tidak memberikan dirham kecuali kepada Sa'id. Loh, begitu menerjemahkannya. Ya. Ini yang begini justru
mahsur wajib di belakang, ya kan? Siapa, apakah itu aslinya atau apakah itu maf'ul pertama atau maf'ul kedua. Kalau maf'ul pertama ada domir, pada maf'ul pertama ada domir yang kembali kepada maf'ul kedua, maka wajib mengakhirkan yang pertama. Maf'ul pertama wajib diakhirkan. Kalau pada maf'ul pertama ada domir yang kembali kepada maf'ul kedua, atin nukuda sahibah. Ini an-nukuda ini maf'ul kedua, sahibah maf'ul pertama. Karena pada maf'ul pertama ada domir ha yang kembali kepada an-nukud, maka maf'ul pertama diakhirkan, maf'ul kedua didahulukan. Itu permasalahan mendahulukan maf'ul bih. Nah, yang terakhir adalah al-musyabbah bil maf'ul bih yang disamakan dengan maf'ul bih. Ini ingkana ma'mulu sifal musyabbah ma'rifatan fahaqquhu ar-raf'u. Jika makmulnya sifat musyabbah itu ma'rifah, maka dia mestinya dibaca rafa. Karena makmulnya sifat itu, sifat musyabbah itu fa'il. Aliyun hasanun, hasanun sifat musyabbah. Hasanun khuluquhu. Ali bagus akhlaknya. Hanya saja ini nanti orang Arab karena ingin memubalaghahkan, menguatkan atau banget ke, kemudian ini diganti kepada fa'ilnya disandarkan kepada dhamir mustatir yang kembali kepada sebelumnya. Maka wanasobuma kana fa'ilan aliyun hasanun khuluqahu. Nah, ini hanya di sini ada tujuan mubalaghah. Maka khuluqahu ini sebenarnya bukan maf'ul bih tapi disamakan dengan maf'ul bih. Khuluq dibaca nasab karena disamakan dengan maf'ul bih. Khuluq bukan maf'ul bih karena sifat musabbihah itu, sifat musyabbah itu hanya untuk yang dari fi'il ghair muta'addi, artinya fi'il lazim, dan tidak ada tamyiz. Ya, karena apa? Karena memang dia ma'rifah karena dimudhafkan kepada isim dhamir. Aliyun hasanun khuluquhu aslinya. Karena memang sifat musyabbah itu tidak punya maf'ul bih, maka kalau ada isim sudahnya ya pada dasarnya adalah fa'il. Kalau dia dijadikan maf'ul bih atau dibaca nasab, maka itu hanya untuk mubalaghah. Ya, mubalaghah. Ini ya, kalau ini umpamanya hasanun kan bisa dihulukonkan menjadi tamyiz. Ali itu bagus apa nih? Oh gitu ya. Apa nih? Hulukon. Oh. Tapi yang namanya tamyiz itu, wajib nakirah. Nah, ini kan ma'rifah karena dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Tamyiz pasti isim nakirah. Saya kira itu dulu untuk pertemuan maf'ul bih yang pertama. Insyaallah besok kita akan pertemuan maf'ul bih yang kedua. Sekian, semoga ada manfaatnya. Silakan yang mau bertanya, silakan untuk bertanya. Ya, boleh pertanyaannya ada di grup WA juga nggak apa-apa. Ya, ada grup WA nggak apa-apa karena rekaman ini tidak saya masukkan di YouTube. Saya kira itu dari saya, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.